Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada aswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan terakhir kita membahas tentang mekanisme ketenangan hati ya. Bagaimana dengan zikir, ternyata zikir itu bisa membuat hati kita menjadi tenang. Ternyata zikir itu juga punya cara kerjanya sendiri. Bagaimana kemudian dia memberikan pengaruh, bagaimana kemudian dia memberikan dampak untuk menenangkan hati kita. Maka dalam pertemuan kali ini akan kita bahas bahwasanya selain hati itu bisa tenang, ternyata hati itu juga bisa ketakutan. Karena tempat ketakutan itu adalah di hati atau di qalbu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadzafa fi qulubihimur ru'b. Dan Allah melemparkan ke dalam hati mereka ar-ru'b. Ru'bun, rasa takut. Ayat ini memang berbicara tentang orang-orang Yahudi, di mana salah satu hukuman yang Allah berikan kepada mereka, Al-Hasyr ayat 2 ya. Wa qadzafa fi qulubihim ru'b. Jadi Allah melemparkan rasa takut ke dalam hati mereka. Jadi mamlu'atun bil khaufis syadid, dipenuhi dengan rasa takut yang sangat luar biasa. Ini kalau kita hubungkan dengan tema kemarin, Masya Allah ya. Jadi hati ini yang merasakan sebenarnya bagaimana kita ketakutan. Sampai kadang kita bergetar itu kan. Nah, ini menjadi penting bahwasanya dengan zikir itu hati kita bisa menjadi tenang. Selain dia sebagai tempat ketakutan, ternyata hati itu juga menjadi tempat perpecahan. Sebaliknya, hati juga menjadi tempat persatuan. Jadi tercerai-berai atau bersatunya sesuatu itu sebenarnya tempatnya adalah di hati. Bagaimana firman Allah ya, masih di dalam Quran surah Al-Hasyr ya, ini di ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tahsabuhum jami'ah ya. Tahsabuhum jami'ah wa qulubuhum syatta. Engkau menduga hati mereka itu bersatu padu, padahal sebenarnya hati mereka itu tercerai-berai. Siapa ini? Orang-orang kafir terutama. Jadi inna qulubahum mutafarriqah. Hati mereka itu berbeda-beda. Wa ghayatuhum mutadharibah mutabayyinah. Karena tujuan mereka itu saling berbenturan. Ini orang-orang kafir itu kelihatannya bersatu, tetapi sebenarnya hati mereka tercerai-berai karena punya tujuan kepentingan yang saling bertabrakan. Wa haula'i humul ladzina kafaru. Nah, ini mereka adalah orang-orang kafir. Faqad takhda'una ma dhahiruhum wa narahum fi tajammu' ala amrin wahid. Kadang kita melihat pemandangan mereka itu menipu kita kan, seolah-olah mereka ini bersatu padu, ternyata apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menampakkan bahwasanya penampilan itu adalah sesuatu yang menipu. Karena sebenarnya mereka berkumpul itu ya karena punya misi yang ternyata misinya itu juga berbeda-beda karena urusan mereka ini hanya urusan duniawi. Nah, ini orang kafir. Orang kafir itu apa tadi? Di luar terlihat bersatu padu. Mereka bisa dalam satu barisan, tetapi hatinya tercerai-berai. Wallahu ta'ala yubayyinu lil mu'minina hadhil haqiqah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang-orang yang beriman hakikat ini
Tujuannya apa? Hatta tatajamma'a qulubuhum ala awasir ta'awun wa ta'akhi. Supaya hatinya orang-orang yang beriman itu bisa bersatu padu. Karena didasari oleh ta'awun dan ta'akhi, saling tolong-menolong dan saling bersaudara. Coba, tapi apa? Hari ini ya, kalau orang kafir tadi zahirnya bersatu, dalamnya bercerai-berai. Kaum muslimin hari ini yang seharusnya mereka bisa mengambil pelajaran dari penjelasan ayat ini, ternyata zahirnya mereka itu juga sudah tercerai-berai. Ini kan ironi. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengungkap hakikat orang-orang kafir dalam ayat ini itu supaya orang-orang beriman mengambil pelajaran. Jadi mereka bisa bersatu baik itu secara zahir ataupun batin. Tapi yang terjadi hari ini secara zahir saja sudah terlihat berpecah belah, apalagi batinnya. Orang yang zahirnya bersatu saja belum tentu batinnya bersatu kok. Apalagi kalau yang sudah zahirnya. Insyaallah. Ini kondisi hati kita. Maka sebenarnya yang bisa menyatukan ini adalah wa'alafa baina qulubikum ya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita bahas lebih detail tentang hal itu ya. Ini sepintas saja terlebih dahulu tentang hati bisa menjadi tempatnya ketakutan, hati juga lah yang bercerai-berai ataupun yang bersatu. Ya. Kemudian kita akan membahas tentang salah satu fungsi hati, yakni memiliki basirah ya. Basirah. Basirah ini apa? Penglihatan. Iya, tetapi basirah di sini berbeda dengan basornya mata ya. Karena ini pandangan atau penglihatan mata hati. Wal Qur'anul Karim yubayyinu anna fuqdanal basira wa adamal idrak minas simatil lati tudhillul qulub. Al-Qur'an Karim menjelaskan bahwasanya kehilangan basirah dan kehilangan pemahaman ya, ini merupakan ciri-ciri hati yang mulai tersesat. Jadi kalau hati sudah kehilangan basirah dan pemahamannya, ini menjadi ciri-ciri hati yang tersesat. Tersesat dari apa? Anil atharid dalla ala qudratillahi ta'ala fil khalq. Jadi dia tersesat dari asar atau hal-hal yang bisa menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di seantero jagat ciptaannya. Jadi sebenarnya hati itu kan seharusnya dia bisa melihat, bisa memahami, sehingga bisa menuntun kita untuk mendapatkan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Tetapi kadang yang terjadi adalah sebaliknya. Sehingga di dalam Quran surah Al-Hajj ayat ke-46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardh." Apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Sehingga hati mereka menjadi apa? Bisa berakal. Au adzanu yasma'una biha, atau mereka memiliki pendengaran, memiliki telinga yang dengannya mereka mendengar. Sampai di sini kita akan coba ungkap terlebih dahulu bahwasanya Allah itu sebenarnya memerintahkan kita untuk mengadakan perjalanan di muka bumi. Jadi jangan mandek di satu tempat. Supaya kita melihat ini, melihat itu, dan seterusnya ya. Tujuannya apa? Supaya kita memiliki hati yang bisa berakal. Atau memiliki telinga yang bisa mendengar. Itu tujuannya.
Berarti kalau orang traveling, perjalanan dan seterusnya itu seharusnya menghidupkan dua indera ini, yakni hati dan pendengarannya, bukan sekadar penglihatan. Karena setelah itu Allah menyindir, fa innaha la ta'mal absar. Karena sesungguhnya yang buta itu bukan mata. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi yang buta adalah qalbu, hati yang ada di dalam dada. Yang ada di dalam dada yang mana? Iya, ini kan bukan yang di kepala berarti sebenarnya. Yang buta itu. Tapi hari ini traveling itu, orang jalan-jalan itu yang dimanjakan adalah hanya matanya. Bukan kolbunya. Ini berarti yang punya usaha di travel itu harus ubah konsepnya. Bukan hanya memanjakan mata, tetapi juga harus menghidupkan ini ya, fungsi kolbunya. Maka di buku ini dibahas faqad takunu uyunun nasi maftuhah. Kadang mata manusia itu terbuka. Wa hum yanzuruna ilal asya' wal mawjudat al hissiyah. Dan mereka melihat segala sesuatu yang ada secara materi. Walakin hal yadrijul jami' ma'ani hadhil asya' wal mawjudat. Akan tetapi apakah pemahamannya itu kemudian sampai kepada makna keberadaan sesuatu itu? Kita ke gunung. Apa yang kita lakukan? Melihat gunung, mata kita melihat gunung. Tetapi apakah kolbu kita itu kemudian gunung ini kok ada kan? Untuk apa dia ada? Manfaat dan tujuannya untuk apa? Apa hikmahnya gunung ini Allah ciptakan? Apakah sampai ke sana? Hanya sebatas mata. Wa hal ya'lamuna anna likulli naw'in minha nitaqan khassan bihi wa yartabitu ma'a ghairihi bi sunanin kauniyah tsabitah. Dan apakah mereka mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang punya ruang lingkup khusus itu ternyata berhubungan dengan sesuatu yang lain sesuai dengan hukum kauniyah sunatullah. Contoh misalkan begini. Kita melihat matahari itu sepertinya sebagai sesuatu yang berdiri sendiri ya. Tanpa melihat ternyata matahari itu berhubungan dengan sesuatu yang lain sesuai dengan hukum atau sunnatullah di dalam alam semesta ini. Wa hal ya'rifuna haqa'iqal asya' wa khasa'isiha wal wadha'if allati tu'addiha. Dan apakah mereka mengetahui hakikat segala sesuatu, karakteristiknya, dan tugas-tugasnya sebagaimana yang telah Allah ciptakan? Awalam yatta'idhu bi akhbaril umam wasyu'ub al-ghabira. Lalu apakah mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari berita-berita umat-umat terdahulu? Maka tadi kan ada telinga tadi disindir ya. Jadi kita ke tempat-tempat bersejarah, ke tempat umat-umat terdahulu. Kita mendengar berita tentang mereka, tetapi apakah kita mengambil pelajaran? Belum tentu. Nah, ini semuanya adalah sesuatu yang bisa dilihat bi ummil ain, dengan mata kepala. Au yumkinu ayyasma'u anha bi adhanihim. Atau sesuatu yang mungkin didengar oleh manusia dengan telinga mereka. Tapi masalahnya adalah apakah ketika kita melihat dan mendengar itu kolbu kita juga ikut berperan? Ini pembahasan hati. Mari kita membahas tentang ketenangan hati. Kemudian di sini kita membahas tentang peran hati terhadap apa yang dilihat oleh mata dan apa yang didengar oleh telinga. Walakin katsiran ma takunul hawasu mubsirah wal basair amya. Seringkali panca indera itu berfungsi, tetapi mata hati buta.
Karena yang buta ternyata bukan penglihatan mata, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Fala taqdiru ala idraki wujudi syai'in aw syu'ur bih. Sehingga hati tidak mampu untuk memahami keberadaan sesuatu atau merasakan hakikatnya. Wa hakadza yatabayyanu lana. Dan inilah sekarang jadi jelas bagi kita kenapa Al-Qur'an Al-Karim itu yadullu 'alal qalb bima'anin muta'addidah. Jadi menunjuk tentang qalb itu dengan penjelasan-penjelasan atau informasi-informasi yang berbeda-beda kan. Qalb kemarin disebutkan dia adalah tempat ketenangan, tempat ketakutan, tempat apa lagi? Macam-macam ini ya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hakikat dan fungsi hati. Di sini ada satu hal yang harus kita garis bawahi ya. Meskipun Al-Quran itu menjelaskan tentang hati dengan berbagai macam informasi, ini tidak menjadikan bahwasanya hati kita itu adalah satu-satunya yang punya pengaruh terhadap diri kita. Kenapa? Karena ada satu hal lagi yang Allah sebut, yakni akal. Sini, Masya Allah pembahasannya. Jadi akal itu yang bisa memberikan pertimbangan untuk hati ya. Ini disebutkan seperti ini supaya kita tidak kebablas. Jadi menganggap bahwasanya hati itu adalah satu-satunya. Kemudian menghilangkan peran akal ya. Karena ada beberapa kelompok yang menganggap bahwasanya al-qalb huwa kullu syai'. Qalb itu adalah segala sesuatu. Jadi tidak ada peranan yang lain selain hati. Siapa mereka? Di antaranya adalah ba'dus sufiyin. Beberapa kaum sufi. Sampai-sampai mereka menyatakan bahwasanya al-qalbu huwa arsyun lirrahman. Qalbu itu adalah singgasananya ar-Rahman. Masya Allah. Jadi banyak ini nanti klaim-klaim mereka. Jadi kebablas ya. Terlalu bablas membahas hati, bahwasanya hati adalah segalanya, sehingga mereka terbawa oleh emosi. Walidzalika kana asy-sya'r 'indahum ta'biran an khalajati nufusihim. Jadi karena sudah dikuasai oleh emosi tadi ya, perasaan tentang hatinya dan seterusnya, aktivitas mereka itu kebanyakan isinya apa? Kal munajat, wal istighatsat, wal aurad, wal azkar, wal madaih an-nabawiyah. Jadi isinya munajat, istighosah, wirid-wirid, zikir-zikir, pujian-pujian kepada Nabi, yaitu bahkan di luar nalar. Wa ghairu dzalika min alwan syi'riyah sya'at fi awsatihim. Jadi ini semuanya adalah karena mereka dikuasai oleh perasaan, tidak melibatkan logikanya. Jadi logikanya enggak jalan di sini. Nah, ada istilah al-wujud. Di dalam ajaran sufi ya, ini disebutkan fal wujudu masalan inda haula sufiyin. Nah, ini al-wujud itu kalau di ini apa bahasa Inggris? Trans apa? Trans ya. Yang ya gitulah. Apa itu? Laisa illa infi'alan nafsiyan qawiyan. Ini sebenarnya adalah respon psikologis. Saking ininya mereka terbawa suasana ya, tanpa melibatkan logika, akhirnya ya kondisi psikologis tadi itu yuharrikuhu as-sama'. Jadi sampai menggerakkan ini ya pendengaran mereka, seperti mendengar sesuatu, melihat sesuatu, wa yusaitiru 'alal insani hatta yaj'aluhu fi iya. Jadi sampai menguasai dirinya. Sampai mungkin ada merasa dia terbang, kasyaf dan lain sebagainya. Ini adalah karena dikuasai
emosi tadi, perasaan tanpa melibatkan nalar. Sampai ada orang bisa muter-muter kayak begitu kan? Itu kan kalau orang normal apa enggak? Ada sampai kayak kejang-kejang dan seterusnya. Nah, kita tidak ingin yang seperti itu. Jadi tetap harus ada peran nalar kita ya. Makanya di sini disebutkan dulu lah, kita tinggalkan pembahasan tentang sufi dan penyimpangan mereka. Udah kita fokus kembali kepada pembahasan kita ya. Jadi, innana nuridu an nukarrirul qaul bi annal aql huwa asyrabu hibatin. Nah, di sini penulis ingin menegaskan kembali bahwasanya akal itu merupakan salah satu pemberian Allah yang paling besar untuk manusia ini. Kehilangan akal saja itu kan apa, seseorang menjadi apa? Iya, tidak lagi mukallaf kan? Kan mukallaf itu ada akil, balik, akal. Itu kalau hilang, dia tidak dianggap perilakunya, tidak diberikan hukum dan seterusnya. Jadi akal ini merupakan salah satu pemberian Allah yang sangat luar biasa. Bihi arafal insanu rabbah. Dengan akal itu salah satunya manusia bisa mengenal Rabbnya. Dulu kan ada pertanyaan kalau tidak salah, kan ada pernyataan begini, barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah. Jadi sebenarnya mana dulu, mengenal Allah dulu atau mengenal dirinya dulu? Yang mana kira-kira? Dalam porsinya masing-masing. Yang pertama dilakukan adalah mengenal diri kita bahwasanya kita adalah hamba. Betul ya? Karena tidak mungkin kita akan bisa mengenal Allah kalau kita tidak tahu bahwasanya kita adalah. Dan kalau kita bukan hamba, untuk apa mengenal Tuhan kan? Tidak ada pencipta dan seterusnya. Harus kenal bahwasanya kita ini adalah seorang hamba yang ada penciptanya. Jadi kenali dulu. Kalau sudah sadar kita ini hamba, ya kenal Allah setelah itu kan. Hanya sampai di situ porsinya. Jadi porsi yang lain kita harus lebih banyak mengenal Allah dan seterusnya. Wal qalbu yahtadi bihadiyil aql. Qalbu, hati itu juga bisa mendapat petunjuk sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh akal. Sampai-sampai di beberapa kesempatan itu hati itu saja itu disebut sebagai akal kan? Atau disebutkan di dalam hati itu ada akal. Karena saking pentingnya peranan akal dalam mempengaruhi hati kita. Nah, kadang-kadang berkali-kali Allah itu menyindir kita, afala ta'qilun. Apa enggak pakai akal gitu? Apa enggak dipakai akalnya, kan begitu kasarannya ya. Kenapa kita tidak bisa menyerahkan semuanya hanya kepada hati kita tanpa melibatkan penalaran akal? Tentu ini di dalam pembahasan ada hidayah ya. Karena begini, di dalam hati itu kan isinya macam-macam, ya macam-macam, pusat emosi, pusat ini segala macam tadi ya. Di banyak kesempatan hati itu kemudian yamilu bisahibihi anit thoriq al-qawim. Hati itu kadang dia condong dari jalan yang lurus. Jadi bukan ke jalan yang lurus, tapi condong dari, bukan condong ke ya. Condong dari condong dari jalan lurus. Berarti dia menuju jalan yang tidak lurus. Kenapa? Karena yattabi'ul hawa wa yuqi'uhu fil dhalal. Mengikuti hawa nafsu, sehingga hal ini bisa menjatuhkannya pada kesesatan. Li annahu makmanul gharaiz. Karena di dalam nafsu itu tersimpan berbagai macam gharaiz, gharizah kemarin. Insting-insting ya. Kemudian keinginan-keinginan mendasar dan seterusnya ya. Ini terjadi. Hati kita itu sering
Ya. Kadang ditarik untuk mengikuti hawa Hawa nafsu. nafsu. Sehingga kadang ya perlu pertimbangan nalar. Sehingga kalau orang terjatuh dalam hawa nafsunya, Allah katakan afala takilun, apakah kalian nggak pakai akal itu? Selain akal, di sini disebutkan huna tamtaddu yadur rahmah minal khaliq. Di kondisi-kondisi seperti inilah kadang tangannya Allah yang penuh dengan rahmat itu turut campur. Jadi Allah intadda yamtadda itu menjulurkan tangannya. Di kondisi apa? Di kondisi ketika manusia itu lemah. Jadi tidak mampu untuk memutuskan, kemudian dia ditarik oleh keinginan hawa nafsunya. Itu sangat lemah. Di kondisi-kondisi lemah itulah Allah dengan sifat rahmannya kadang turut campur kan, menjulurkan tangannya. Fataqta'u hibala ahwaihi wa muyulihi, sehingga Allah memutus tali apa tadi? Tali yang menarik hati kita menuju syahwat, dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahulu bainahu wa bainal istijaba ila dawafi' qalbihil muhdikah. Dan Allah menghalangi ya, antara seseorang dengan ajakan syahwatnya yang membinasakan. Wa tarudduhu ila hayati tuhri wal iman. Dan Allah menariknya menuju kehidupan yang suci dan penuh dengan keimanan. Sehingga manusia ya tadzakkar, ingat kembali tentang kehidupannya dan menjadi yang tadi harusnya mati jadi hidup ya. Nah, pernyataan ini dari mana? Kok sepertinya ngarang-ngarang ya. Coba dibuka di Quran surat Al-Anfal ayat ke-24. Tadi ini kan dielaborasi gitu ya. Ini di Al-Anfal ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul." Wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah dan Rasul. Idza da'akum, apabila ia mengajak kalian lima yuhyikum, pada sesuatu yang bisa menghidupkan kalian. Apa ajakannya berarti? Yang bisa menghidupkan kita. Berarti pada asalnya ajakan syahwat itu membuat kita mati. Tetapi ajakan Allah dan Rasulnya itu membuat kita hidup. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa zawji. Yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ini ingat bainal mar'i wa zawji terus. Apa artinya? Annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Membatasi antara manusia dan hati. Hala yahulu itu sebenarnya mana asalnya menempati. Karena Allah hadir di sana. Ketahuilah bahwasanya Allah, di artinya tadi apa? Membatasi ya. Mengawasi, membatasi. Ya, Allah membatasi antara seseorang dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan bahwasanya kepadanya lah kalian akan dibangkitkan. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyuruh kita untuk agar supaya kita tahu bahwasanya Allah ada di antara manusia dengan hatinya. Jadi Allah berada di antara manusia dan makanya ini disalahartikan tadi di kalangan sufi bahwasanya hati itu adalah singgasananya Ar-Rahman tadi, bukan begitu maksudnya. Ya. Karena Allah akan berperan nanti ketika hati kita sudah mulai ditarik tadi kan, maka Allah berperan memutus tali yang menarik tersebut dan mengarahkannya kepada sesuatu yang menghidupkan. Ya, ini supaya kita sadar ada tarik menarik begitu dalam hati kita.
Dan ada peran Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu ketika kita lemah, sudah hampir tergoda ini diputus oleh Allah. Diputus talinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan kepada yang kalau akalnya sudah tidak mampu untuk ini ya. Allah yang memutus. Jadi sampai sebegitunya penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi siapa yang sampai dibeginikan oleh Allah? Terserah Allah siapa. Allah yang paling tahu siapa yang berhak untuk dijaga sampai seperti itu. Karena ada orang-orang yang dibiarkan, terserah, biarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti hawa nafsunya. Tetapi ada orang-orang yang Allah tidak rela. Ini kok ditarik putus. Jadi kalau kita bayangkan itu, ini ada suatu benda, bayangkan ini adalah hati kita. Kemudian ada dua tali ya, satu narik ke sana, satu narik ke sana. Yang ketika tarik tambang sudah hampir ini, diputus talinya oleh Allah. Selamat. Wa ala dha'i hadhil ayat al-Qur'aniyah al-karimah. Nah, berdasarkan penjelasan ayat Quran al-Karim ini, yang mana ayat ini tubayyinu anna qalbal insan mutaqallib, bahwasanya hati manusia itu berbolak-balik kondisinya. Makanya salah satunya kenapa dia disebut sebagai qalb, karena kondisinya yang ya taqallab tadi, berbolak-balik ini sana sini, karena isinya macam-macam. Wa anna yadallahi wahdaha hiyallati tarudduhu ila shawab, dan bahwasanya tangan Allah lah satu-satunya yang bisa mengarahkannya kepada kebenaran, bukan karena kita. Kullama naza'a nahwal khata', setiap kali ya kita sudah mengarah pada kesalahan, Allah yang narik. Dari penjelasan ayat inilah kita faham salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana doanya? Allahumma iya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Jadi kita minta supaya Allah itu berperan di sini. Kalau sudah ini, tarik ke sini, Allah tetapkan di sini, di jalurnya. Hadza ma kana yad'u bihi rabbahu sayyidul anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah oleh siapa? Sayyidul anbiya, pemimpinnya para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi kutibat lahul ismah minadz-dzunub. Yang bahwasanya beliau sudah dinobatkan maksum. Orang yang maksum itu masih minta supaya yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Fa kaifa bina nahnu khata'ah banil bashar. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan kesalahan, anak manusia ini? Berarti harus lebih banyak doanya, mintanya kepada Allah. Ini psikologi Islam begitu. Menjelaskan tentang hati itu ada peranan Allah. Innahu du'a yahuzzu kayanal insan al-mu'min. Ini adalah doa yang menggoncangkan jiwa manusia yang beriman. Fatakhsha'u nafsuhu wa yartajifu fu'aduhu. Sehingga jiwanya menjadi tunduk dan hatinya pun bergetar. Hina yakhlu ila nafsihi mufakkiran, ketika dia berdiam diri dan berpikir. Muta'ammilan qalbahu alladhi baina janbaihi, merenungkan apa yang ada di dalam dua rongga dadanya ini, apa? Ya, ini hati kita ya. Ternyata hati itu fi qabdatillahi ta'ala al-qahir al-jabbar, di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala yang qahar dan jabbar. Makanya ada hadis juga kan dari Muslim, apa? Innal qalb baina isbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya qalb kita itu, ini dalam konsep psikologi Islam ya. Sesungguhnya qalbu kita itu, kalau di psikologi umum karena tidak ada konsep qalb. Tidak ada konsep qalb. Dalam Islam dijelaskan di hadis bahwasanya qalbu kita itu di antara dua jemari, di antara jari-jarinya Allah. Allah membaliknya kaifa yasha, sebagaimana yang
Ia kehendak. Jadi yang menghalangi, membolak-balik, terserah Allah. Dan Allah yang paling tahu siapa yang berhak, siapa yang pantas untuk Allah. Jadi ya, Masya Allah, kita tidak pernah bisa menggantungkan diri kita kepada diri sendiri. Jadi selalu harus ada rasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu harus ada kekhawatiran bahwasanya hati kita ini akan nyeleweng, menyimpang dan seterusnya. Dan selalu harus ada harapan, ya Allah, semoga Allah yang melindungi. Kalaupun sudah terlanjur terjatuh, minta supaya Allah menariknya kembali dan diarahkan di tempat yang seharusnya. Inilah salah satu misteri hati kita yang diungkap oleh Al-Quran dan hadis. Baik, sampai di sini. Nanti kita coba, ini pendek-pendek ya, jadi 30 menit. Setelah itu kita tanya jawab. Untuk sesi ini saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.